Terima kasih buat teman-teman yang tetap semangat ya. Dan alhamdulillah kita sudah pertemuan yang keempat ya. Hari ini kita masuk ke bab 3. Bab ketiga ini kan berisi tentang penjelasan konsep ya. Apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Nah, di bab sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa berbicara mengenai ketimpangan terkait agraria itu ada 4 macam ya. Tetapi di dalam buku ini yang akan dijadikan fokus pembahasan hanyalah ketimpangan yang pertama, yaitu ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Nah, kenapa sih kok buku ini kemudian ketika membahas ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria itu perlu membedakan 2 jenis ketimpangan ya, yaitu ketimpangan distribusi lalu ketimpangan alokasi. Seperti juga kemarin, saya ingin memberikan background teorinya ya, kenapa kok distingsi ini, pembedaan ini perlu dilakukan ya. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan juga rujukan teori ya dari Bernstein, yang itu menginspirasi kenapa 4 jenis ketimpangan itu perlu dibedakan. Nah, demikian juga ketika bicara ketimpangan yang pertama, yaitu ketimpangan penguasaan, itu saya juga pengen menunjukkan inspirasinya ya, sehingga 2 jenis ketimpangan ini perlu dibedakan gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam buku saya sendiri, sumber inspirasinya sudah saya kutip, yaitu Pak Gunawan Wiradi. Jadi ini sumber inspirasinya ya, kenapa kok 2 jenis ketimpangan ini dibedakan. Nah, seperti teman-teman bisa baca di situ, Pak Wiradi menyatakan bahwa terkait masalah ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria, maka itu sebetulnya yang dimaksud adalah ketimpangan menyangkut struktur penguasaannya ya. Dan apa yang dimaksud sebagai struktur penguasaan itu, Pak Wiradi membedakan menjadi 3 ya. Pertama, susunan sebaran atau distribusi yang menyangkut pemilikan ya. Pemilikan artinya penguasaan secara formal ya. Itu yang pertama. Lalu ketimpangan menyangkut susunan sebaran atau distribusi dalam hal penguasaan efektif ya, garapan atau operasional. Jadi misalnya bisa saja tanah itu secara formal saya yang memiliki, tetapi secara aktual saya tidak menguasainya karena tanah itu sudah saya gadaikan kepada si B misalnya ya. Maka saya menjadi pemilik formalnya, sementara si B itu menjadi pihak yang menguasainya secara efektif ya, secara aktual. Nah, itu yang dimaksud struktur penguasaan yang kedua. Lalu yang juga dinyatakan oleh Pak Wiradi, ketika bicara struktur penguasaan itu juga ada yang disebut sebagai sebaran alokasinya ya. Nah, sebaran alokasinya ini kemudian dijelaskan oleh Pak Wiradi. Masalah utama yang menonjol di sini adalah terus meningkatnya ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria baik pada sektor kehutanan, perkebunan maupun tanaman pangan ya. Nah, berdasarkan inspirasi dari Pak Wiradi inilah, lalu di buku saya pada halaman 20 itu saya sudah mencantumkan juga pemikirannya Pak Wiradi itu. Jadi di situ Pak Wiradi mendefinisikan ketimpangan penguasaan itu terkait dengan struktur penguasaan ya, struktur penguasaan. Dan apa yang disebut sebagai struktur penguasaan itu menyangkut 3 hal ini. Pertama, pemilikan dalam arti penguasaan formal, lalu penguasaan efektif dalam arti siapa yang menggarap tanah itu, dan yang ketiga adalah alokasi atas tanahnya. Nah, teman-teman, berdasarkan 3 hal ini kan pengertian dari penguasaan tanah ya. Maka saya kemudian membedakan sebetulnya nomor 1 dan 2 ini kan sama ya. Jadi itu penguasaan atas tanah di antara rakyat sendiri. Sementara yang ketiga ini kan terkait dengan alokasi atas tanah ya, yang disampaikan oleh Pak Wiradi itu ada di sektor kehutanan, perkebunan maupun tanaman pangan ya. Seperti food estate kayak gitu ya. Nah, jadi yang ketiga inilah kemudian mendasari apa yang kemudian saya istilahkan sebagai ketimpangan alokasi ya, yang nomor 3 ini. Sementara yang 1 dan 2 inilah yang saya maksud sebagai ketimpangan di antara sesama petani sendiri, yang kemudian saya istilahkan menjadi ketimpangan distribusi ya. Sebelumnya saya memakai istilah ketimpangan horizontal ya, karena itu kan
horizontal di antara sama rakyat ya, sama petani. Tetapi istilah itu rupanya sudah dipakai dan itu sudah menjadi istilah yang teknis juga ya di dalam studi konflik. Jadi kemudian saya menggunakan istilah ketimpangan distribusi untuk yang 1, 2, lalu yang ketiga ini tetap ya ketimpangan alokasi. Nah, kalau itu kemudian disajikan secara visual, maka gambarnya seperti ini. Jadi kita ketika bicara mengenai ketimpangan distribusi itu sebetulnya kan ketimpangan di antara kelas-kelas petani yang ada di sektor pertanian rakyat itu. Ya, jadi ada yang gurem, ada yang bahkan tunakisma, ada yang gurem, ada petani kecil, petani menengah, sampai petani kaya, dan bahkan tuan tanah ya. Inilah kurang lebih yang dimaksud sebagai ketimpangan distribusi di antara sesama petani. Sebetulnya di sektor usaha skala besar nih atau badan usaha ini sendiri juga kita bisa juga membuat klasifikasi menurut tingkat kapitalnya ya. Misalnya kita bisa aja membedakan misalnya perusahaan kecil, lalu perusahaan dalam negeri, lalu perusahaan yang nasional yang lebih besar dan sampai multinational corporation misalnya di sini. Tetapi ini sengaja tidak dibahas, tetapi yang dibahas adalah yang di sini. Lalu ketimpangan antara ini dan ini, antara yang hijau dengan coklat itu. Itulah yang disebut sebagai ketimpangan alokasi. Nah, jadi lokus ketimpangan itu bisa terjadi di sektor pertanian rakyat ini sendiri, di antara kelas-kelas yang ada di sini, lalu bisa terjadi di antara yang hijau sama yang coklat ini. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan alokasi. Lalu sebetulnya juga bisa ada di sini ya. Di sini ini kan juga tidak homogen, di sini ini kan juga ada kelas-kelasnya juga ya. Tetapi yang ini sengaja tidak dibahas ya di dalam buku ini. Nah, siapa pihak-pihak yang terlibat? Kita bisa bicara mengenai kelas-kelas yang berlainan ya di antara komunitas petani sendiri. Ini untuk menggambarkan ketimpangan distribusinya ya. Nanti saya akan bicara mengenai diferensiasi dan polarisasi sehingga kemudian kelas-kelas di dalam sini terbentuk. Pihak lain juga kita bisa bicara juga mengenai rumah tangga petani yang ada di sini dan usaha kolektif rakyat. Mereka punya koperasi, punya UMKM dan segala macam. Di dalam relasi asimetrisnya dengan korporasi skala besar. Jadi ini yang disebut sebagai ketimpangan alokasi ya. Sementara yang kelas-kelas yang berlainan di antara komunitas petani sendiri itu kan kaitannya dengan ketimpangan distribusi. Lalu pihak lain yang juga terkait adalah negara ya. Karena negara itu atas nama hak menguasai negara, HMN, yang itu diturunkan dari pasal 33 ayat 3 itu. Bumi, air ya, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara ya. Jadi dikuasai oleh negara itu memberikan kepada negara hak menguasai, yang atas dasar hak menguasai itu dia bisa mengalokasikan sumber-sumber agraria itu baik kepada petani ataupun kepada sektor usaha, private sector, atau kepada badan-badan pemerintah itu sendiri. Misalnya dialokasikan untuk Balai Taman Nasional atau dialokasikan untuk perusahaan milik negara ya, BUMN ya. Jadi ini pihak-pihak yang bisa terkait di sini. Ini kan kita bicara mengenai subjek agraria ya, yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Nah, berdasarkan penjelasan itulah maka kemudian kita bisa bicara mengenai 2 jenis ketimpangan ya, yaitu ketimpangan distribusi yang hijau ini, lalu ketimpangan alokasi ya yang coklat ini. Nah, saya harap menjadi clear ya apa sih yang dimaksud sebagai ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi itu. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini namanya ilustrasi kan, dia ingin menyajikan kenyataan yang kompleks itu dalam bentuk yang sederhana gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ini kan kita melihat betapa beragamnya sektor usaha pertanian itu. Dia bisa melibatkan petani dengan luasan yang sangat kecil ya. Dia bisa melibatkan perempuan maupun laki-laki gitu ya. Dia bisa melibatkan tanaman pangan maupun tanaman perkebunan mungkin ya. Sampai juga peternakan ya. Kemudian komoditasnya juga macam-macam ya. Lalu dari skala penguasaannya di sektor pertanian rakyat ini sendiri juga kita bisa lihat di sini ya. Ada yang kecil ya, ini kan ilustrasi saja ya, kecil, ada yang lebih luas,
ada yang pastoral ya, penggembalaan gitu ya. Dan ada di sektor pertanian rakyat itu sendiri petani yang cukup kaya sehingga dia bisa menguasai lahan yang relatif luas ya di sektor pertanian rakyat, dia petani kaya lah. Sehingga untuk mengusahakan lahannya itu dia bisa menggunakan traktor gitu ya dan bisa mempekerjakan orang ya. Ini kan petani kayanya mungkin kan di sini ya. Sementara ini adalah pekerjanya. Nah, inilah yang bisa kita nyatakan sebagai adanya distribusi penguasaan lahan yang berbeda-beda di sektor rakyat ini sendiri, di sektor pertanian rakyat sendiri ini. Jadi ada ketimpangan juga di situ ya, di antara sektor pertanian rakyat ini. Misalnya antara petani yang sangat luas ini dengan yang sangat kecil ini. Nah, itu satu hal. Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat ada tangan yang sangat besar di sini ya, di sini dan di atas ini ya. Saya nggak tahu yang tangan yang di bawah ini besar terus pakai gelang ini ya, apakah ini perempuan gitu ya, saya nggak tahu. Tetapi ini gambaran pemodal besar ya, korporasi ya, yang kemudian korporasi ini mendapatkan izin atau konsesi dari negara dan kemudian lahan yang diberikan kepada pemilik modal besar yang berupa korporasi ini kemudian juga menyangkut lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh petani sendiri. Jadi ini persis yang disebut sebagai land grabbing itu kan begini ini ya. Jadi konsesinya itu termasuk menjangkau lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh rakyat ya. Dan kemudian akhirnya semuanya terkena ya, nggak petani kecil, nggak petani kaya, nggak petani gurem dan segala macam. Ketika konsesi itu diberikan, maka lahannya itu diambil alih ya, dirampas ya oleh korporasi itu. Nah, inilah yang disebut sebagai ketimpangan alokasi itu. Jadi antara yang dialokasikan oleh negara kepada korporasi dengan yang diberikan kepada rakyat itu sama sekali tidak seimbang. Dan lebih parah lagi, apa yang dialokasikan negara seringkali itu mengambil alih lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh rakyat ya. Jadi ini untuk memberikan ilustrasi yang lebih visual. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok ketimpangan distribusi itu terjadi ya? Jadi bagaimana sih sebetulnya proses pembentukan ketimpangan distribusi itu? Nah, disinilah saya kemudian menyebut dua hal ya, dua proses penetrasi kapitalisme. Ada yang penetrasi kapitalismenya itu dari bawah, ada yang penetrasi kapitalismenya itu dari atas ya. Nah, istilah kapitalisme dari bawah dan kapitalisme dari atas ini memang sudah digunakan di dalam satu buku yang cukup terkenal juga gitu ya. Tetapi saya menggunakannya dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan ini tentu juga ada rujukan teorinya sebetulnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kapitalisme dari bawah dan bagaimana kemudian kapitalisme dari bawah ini bisa melahirkan ketimpangan distribusi. Nah, kapitalisme dari bawah ini untuk penjelasan yang cukup berpengaruh bahkan sampai sekarang itu diberikan oleh Lenin ya. Jadi ini teori dari Lenin. Menurut Lenin, peasantry, masyarakat tani itu kurang lebih pada awalnya homogen gitu ya. Di mana perbedaan berdasarkan kelas itu tidak terlalu menonjol ya. Karena relatif misalnya lahannya itu masih cukup luas gitu ya. Lalu tidak ada hubungan-hubungan produksi yang sifatnya akumulatif ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan dengan Bernstein itu ya. Tidak ada yang seperti itu karena pada awalnya pertanian itu berciri subsisten ya. Untuk memenuhi konsumsi sendiri sehingga tidak ada akumulasi di situ gitu ya. Nah, jadi pada awalnya ini relatif homogen. Nah, sampai kemudian terjadilah penetrasi kapitalisme ketika kemudian masuk misalnya komoditas baru yang sebelumnya tidak dikenal di situ ya, atau dulunya dikenal tetapi cara produksinya subsisten ya, kemudian dia berubah menjadi cara produksi yang berbeda ya. Misalnya saja kalau di Jawa dengan diperkenalkannya revolusi hijau ya, ada varietas unggul ya yang dia bisa menghasilkan produksi yang berkali lipat dibanding padi varietas lokal, tetapi supaya itu bisa tumbuh dengan baik varietas unggul itu dia membutuhkan input yang sangat banyak ya, pupuk, pestisida dan segala macam, di mana input-input itu sangat di luar jangkauan masyarakat karena itu input-input yang sifatnya kimiawi dan tentu membutuhkan modal untuk memperolehnya. Nah, jadi dengan adanya perkembangan baru ini, ada varietas unggul yang tentu tidak bisa diproduksi oleh petani sendiri,
dia disediakan oleh perusahaan-perusahaan bibit padi dan harus dibeli. Lalu inputnya juga butuh berbagai jenis pupuk gitu ya, yang tidak lagi bisa dipenuhi secara mandiri oleh petani karena itu pupuk kimia, bukan pupuk organik. Sehingga untuk memperolehnya juga membutuhkan uang ya. Seluruh rangkaian produksi itu membutuhkan uang gitu ya. Nah, jadi sistem produksinya berubah gitu ya. Sistem produksinya berubah karena itu. Itu mengubah macam-macam ya. Tapi singkat cerita, dengan adanya revolusi hijau itu, masyarakat yang semula homogen ini kemudian terdiferensiasi ya. Karena tentu saja petani yang tidak cukup kaya, dia tidak akan mampu membeli input yang mahal tadi gitu ya, sehingga akhirnya dia memilih apa? Memilih menyewakan lahannya. Ya udahlah, saya nggak bisa memproduksi sendiri, terlalu mahal, saya sewakan saja kepada petani kaya dan saya bekerja pada dia gitu ya. Atau bahkan dalam tahap yang lebih parah, dia hanya terpaksa menjual sama sekali tanah itu karena tanah yang dia miliki terlalu sempit dan kemudian tidak imbang lagi antara modal yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh karena skala ekonominya tidak terpenuhi dan akhirnya ya dia jual gitu ya. Nah, proses itulah yang kemudian menghasilkan diferensiasi ini ya. Jadi ada petani luas, petani menengah, petani miskin, sampai petani yang tanpa tanah atau buruh tani. Nah, kalau proses penetrasi kapital itu berlanjut terus ya, yang awalnya hanya diferensiasi, artinya semakin banyak kelas, pada awalnya homogen, lalu kemudian timbul banyak kelas ya, karena sebagian bisa mengakumulasi, sebagian justru terpental dari proses itu, sehingga kemudian terjadi banyak kelas itu. Nah, kalau proses ini terus berlanjut, penetrasi kapital itu semakin mendalam, pada akhirnya kelas-kelas yang semula banyak itu menjadi terbelah menjadi kelas yang lebih tajam ininya, pembelahannya ya. Jadi kemudian petani luas dan petani menengah ini menjadi kelas borjuasi ya, borjuasi agraria, kelas borjuis pertanian, bukan borjuis industri tapi borjuis pertanian. Lalu petani kecil ini pada akhirnya juga tidak mampu lagi ya di dalam proses itu, sehingga akhirnya menjual tanahnya ya, dan kemudian karena dia jual ke atas, maka petani menengah ini makin mengkonsolidasi sehingga dia menjadi kelas borjuasi tadi. Sementara yang petani kecil ini akhirnya jatuh sama seperti posisinya buruh tani ini. Dan inilah yang kemudian menjadi proletariat pedesaan ya. Tenaga kerja tanpa penguasaan alat produksi ya. Kemudian menjadi buruh tani ya. Jadi mereka buruh saja, tidak punya alat produksi gitu ya. Itulah yang disebut sebagai proses polarisasi. Nah, penetrasi kapitalisme ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Tadi saya contohkan revolusi hijau, terutama ini di Jawa. Atau kalau di luar Jawa itu adanya crop booms ya. Jadi ada booming tanaman komoditi ekspor, entah kopi, entah kakao, ya, karet ya. Dan ini kan proses yang sebetulnya sudah lama terjadi, artinya sejak zaman kolonial pun sebetulnya sudah terjadi gitu ya. Nah, di buku saya itu crop booms itu diilustrasikan dengan kasus ekspansi kakao ya di Sulawesi Tengah ya. Dan ekspansi itu terjadi di lahan-lahan yang semula itu adalah lahan milik marga, milik farm ya. Karena itu terkait dengan sejarah pembukaan lahan di dalam sistem pertanian bergilir ya, pertanian ekstensif ya. Ladang berpindah ya, dalam istilah yang agak merendahkan gitu ya. Tetapi itu kan berotasi gitu ya. Nah, karena adanya proses rotasi itu, dia membuka lahan di lokasi A, lalu setelah sekian lama, karena tidak memakai pupuk kimia, maka kemudian lokasi itu kurang subur, dan kemudian dia harus pindah ke tempat berikutnya ya. Dia tinggalkan lokasi lama, sehingga lokasi itu mengalami proses pemulihan sendiri gitu ya. Lalu dia pindah ke lokasi B, lalu ke lokasi C, dan sampai dia akhirnya kembali ke lokasi A. Nah, karena proses itu, maka lahan-lahan itu semua sebetulnya kemudian menjadi milik bersama marga itu gitu ya. Entah itu kalau di Sulawesi Tengah ada farm Lagimpu, ada farm Tohu dan segala macam itu. Jadi keluarga-keluarga farm sampai anak cucunya itu punya hak untuk mengakses lahan itu sebagai hak garap ya, sebagai anggota farm itu.
Tentu saja itu dimungkinkan proses untuk mengakses itu ketika yang ditanam itu adalah tanaman pangan ya. Tanaman jagung, padi ladang dan segala macam. Karena setelah itu ya habis kan ya, dan ditanam lagi bisa oleh orang yang sama atau oleh anggota keluarga yang lain. Tetapi ketika kakao kemudian masuk, maka orang yang punya modal dari lingkungan farm itu, dia bisa menanam kakao. Dan karena kakao itu tanaman tahunan, maka terjadilah proses privatisasi. Jadi lahan yang semula itu milik keluarga besar, kemudian dengan ditanami kakao oleh salah satu anggota farm itu yang punya modal, maka kemudian tanah itu menjadi tanah dia seterusnya ya, karena implikasi dari komoditi yang sifatnya tahunan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai enclosure ya. Enclosure itu kan artinya memagari peluang pihak lain untuk bisa memperoleh lahan di situ. Jadi anggota farm yang lain kemudian tereksklusi ya, terpagari ya, terhalang dari mengakses lahan yang semula adalah the common bagi farm itu. Dan kemudian itu berarti kemudian lahan itu mengalami komodifikasi dan pada akhirnya itu juga memungkinkan terjadinya akumulasi ya. Nah, yang sering terjadi juga proses akumulasi ini ternyata tidak hanya dinikmati oleh anggota farm yang kaya-kaya tadi ya. Ada kalanya juga mereka itu hanya menjadi transisi saja, karena setelah mereka menjadikan lahan bersama itu menjadi lahan milik pribadi dengan ditanami kakao, tetapi kemudian mereka kesulitan keuangan, lalu kebun kakaonya dijual kepada orang kaya dari kota, dan orang kaya dari kota itu makin ekspansif membeli kebun-kebun kakao itu, sehingga yang sering terjadi juga akumulasinya ini bukan oleh petani lokal, tetapi petani kaya dari luar gitu ya. Nah, inilah yang kemudian juga tadi itu menyebabkan polarisasi. Jadi yang semula homogen, lahannya itu lahan bersama milik farm, lalu ketika ditanami kakao, terbentuklah kelas-kelas ini ya. Jadi bayangkan kalau anggota farm itu keluarga miskin, tidak punya modal untuk menanam kakao, tidak punya modal untuk bisa hidup selama 2 tahun sampai kakaonya berbuah begitu ya. Bisa dibayangkan mereka pasti akses lahannya makin lama makin berkurang ketika lahan bersama farm itu ditanami kakao oleh pihak lain yang punya modal gitu ya. Jadi terjadi diferensiasi sampai akhirnya terjadi juga proses proletarisasi. Nah, tadi kapitalisme dari bawah ya. Nah, sekarang saya ingin membahas apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan alokasi. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kapitalisme dari atas. Apa yang dimaksud sebagai kapitalisme dari atas? Saya mengutip skemanya Menzendick dan Di Gregorio ini ya. Kalau tadi kan proses diferensiasinya kan dari bawah ya, dari sesama petani sendiri, ada yang kaya, ada yang miskin ya, dan segala macam. Dan itu kemudian punya implikasi yang satu pihak bisa menguasai luas, yang lain kemudian tersingkir gitu ya. Nah, yang ini berbeda. Ini adalah cerita ketika negara, pemerintah pusat dalam hal ini, punya wewenang untuk mengalokasikan sumber-sumber agraria itu. Dia bisa mengalokasikan lahan itu kepada badan pemerintah sendiri gitu ya, government agency yang ada di bawah gitu ya. Itu namanya dekonsentrasi, artinya badan pemerintah ini masih pemerintah pusat tetapi dia ada di daerah ya. Itu namanya dekonsentrasi. Misalnya apa? Misalnya Taman Nasional. Taman Nasional itu kan instansi pusat. Hanya saja dia ada di lokasi di mana Taman Nasional itu ada gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya Taman Nasional Ujung Kulon ya, atau Taman Nasional Lorelindo di Sulawesi Tengah, atau Taman Nasional Luser di Aceh itu ya, itu diberikan, dialokasikan sebagai taman nasional, lalu dia diberikan kewenangannya kepada badan pemerintah pusat yang ada di lokasi itu ya. Itu namanya dekonsentrasi. Atau bisa juga diberikan kepada pemerintah daerah ya, ini namanya desentralisasi. Atau bisa diberikan juga kepada komunitas gitu ya, atau desa gitu ya. Bisa juga diberikan kepada kelompok pengguna. Misalnya hutan diberikan kepada kelompok tani hutan KTH gitu ya. Itu namanya devolusi. Atau juga bisa diberikan alokasi itu dalam bentuk konsesi atau izin kepada private sectors ya, perusahaan-perusahaan private ya. Itu yang namanya privatisasi. Jadi negara punya kewenangan
untuk mengalokasikan sumber-sumber agraria itu dengan ragam skema ini gitu ya, dengan pihak penerima yang juga berlainan ya. Sektornya itu ada pemerintah ya, kalau itu dekonsentrasi atau desentralisasi. Sektornya bisa kolektif, kalau kelompok penggunanya itu koperasi dan segala macam. Bisa juga individual, kalau itu kepada tani rumah tangga begitu ya. Bisa juga kepada perusahaan ya, private. Nah, yang jadi problem adalah di dalam mengalokasikan sumber-sumber agraria dengan beragam skema ini dan dengan penerima yang berbeda-beda ini terjadi ketimpangan ya. Nah, inilah yang kemudian saya terjemahkan supaya lebih jelas gitu ke dalam skema yang ada di sebelahnya itu ya. Jadi kalau kita lihat hak menguasai negara yang memberikan negara wewenang untuk mengalokasikan tanah itu ternyata lebih banyak diberikan ke badan hukum ini ya, ke private sectors ini ya, dalam bentuk izin konsesi dan segala macam itu. Sementara yang diberikan kepada rakyat dengan berbagai skemanya, entah itu kepada komunitas adat atau desa, entah itu kepada kelompok pengguna, entah itu kepada individu atau kelompok masyarakat, dengan ragam kebijakannya dan bentuk-bentuk konkret kebijakannya, ini kalau dibandingkan semuanya ini dengan yang di sini ini jauh tidak seimbang ya. Nanti ini akan dijelaskan di bab ketimpangan alokasinya ya, itu kan ada angka-angkanya itu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai ketimpangan alokasi itu, di mana kapitalismenya itu didrive dari atas oleh negara melalui injeksi pemberian lahan, tetapi itu diberikan dengan cara yang tidak seimbang ya antara berbagai pihak ini ya. Jadi tentu saja ini menimbulkan ketimpangan. Nah, itulah yang saya maksud sebagai kapitalisme dari atas ya, dan itulah yang kemudian mendasari pembentukan ketimpangan alokasi itu. Nah, apakah pemerintah kita waktu kita lepas dari penjajahan punya visi untuk merespon dua jenis ketimpangan ini, yaitu ketimpangan distribusi dan alokasi? Jawabannya iya ya. Mereka sangat sensitif, sangat sadar ya para founding fathers kita itu dengan dua kenyataan ini. Karena cerita mengenai alokasi yang tidak adil antara rakyat dengan perusahaan ini kan sudah terjadi di era kolonial ya, dengan adanya HRPAH ya, adanya agraris wet itu kan memberikan dasar pemerintah bisa menyewakan lahan kepada swasta ya. Itu dulu diberikan dalam bentuk RPAH atau bahkan hak milik eigendom tetapi kepada tuan tanah besar ya. Jadi memang sudah ada konteks semacam itu gitu ya, dan itu sangat disadari. Itu nanti akan dijelaskan di bab berapa ya? Kayaknya setelah ini ya, mengenai respon kebijakan gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasan saya mengenai konsepnya ini ya. Mungkin ini terlalu abstrak, terlalu teoritis, tetapi ini mendasari penjelasan-penjelasan pada bab berikutnya.